wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Maimunatuz Zahra, guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Pasean 2, Kabupaten Tuban. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06240825903. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri Pasean 2 pada kelas 6 fase C dengan materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Pada ibu guru hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afrin, Bu, sakit. Selanjutnya marilah kita murojaah surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada yang bertugas silahkan maju ke depan dan anak-anak silahkan berdiri tegap. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sana. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Siapa yang ingat? Maaf dan memaafkan. Apa hikmahnya meminta maaf? Saya. Hati menjadi lebih tenang. Hati menjadi lebih tenang, ya bagus. Kalau hikmahnya memberi maaf? Saya mengurangi amarah dan dendam. Mengurangi amarah dan dendam, ya bagus sekali. Pada hari ini ya kita akan mempelajari hukum halal dan haram. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar halal atau haram? Saya, Bu. Ya. Halal adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam suatu ajaran agama Islam. Ya bagus.
Kalau haram, Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian menurut kalian apa yang membuat suatu produk makanan itu ditetapkan halal atau haram? Baik untuk kesehatan dan tidak memabukkan. Baik untuk kesehatan juga tidak memabukkan. Bagaimana cara kita memastikan suatu produk makanan itu menjadi halal? Ya, dengan cara melihat label halalnya. Dengan cara salah satunya dengan cara melihat label halal. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Murid mampu menjelaskan definisi halal dan haram serta menyebutkan dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para ulama. Yang kedua, murid mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram. Yang ketiga, murid mampu mengidentifikasi produk makanan halal dan haram di lingkungan sekitar kita. Nah, pada hari ini juga kalian diajak Bu Zahra menjadi konsumen muslim yang cerdas dalam memilih makanan. Jadi kita memilih makanan yang halal. Kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama dan asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ijtihad, mari kita hafalkan. Mari kita ice breaking dulu ya. Silahkan kalian berdiri semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes, yes, yes. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Apa itu definisi halal dan haram? Ya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Jadi, ya, kategori halal itu bukan hanya dari makanan saja, tetapi bisa dari sesuatu yang kita gunakan, misalkan pakaian, ya, terus kerudung, sepatu, nah itu bisa. Dan juga sesuatu yang dilakukan. Apa perbuatan yang kita lakukan itu juga ada yang halal dan juga ada yang haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama ada Al-Quran ya. Kenapa kok Al-Quran? Ya, karena Al-Quran adalah dasar hukum umat Islam yang pertama. Surat Al-Maidah ayat 87 ini menjelaskan tentang bahwa Allah sudah menetapkan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram. Janganlah kamu melampaui batas. Ya, kalau sudah ditetapkan haram, ya ditinggalkan, jangan dilakukan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Abdillah An-Nu'man bin Bashir RA.
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat, aku akan terjatuh pada yang haram. Jelas dalam Al-Quran ya, karena ada banyak sekali ayat yang menjelaskan halal dan haram. Tetapi di antara itu ada sesuatu yang syubhat. Ya, yang syubhat itu samar, belum jelas apakah ini boleh atau ini tidak boleh. Lah itu masih samar. Nah, sedangkan ya samar itu sama saja kita terjatuh pada yang haram. Jadi kita sebagai umat Islam ya, sebisa mungkin kita harus menjauhi sesuatu yang syubhat atau yang samar ya. Karena kalau kita menjauhinya itu sama saja kita memelihara agama, memelihara kehormatan. Di sekitar kita apa? Ada legen ya kan? Legen itu halal apa haram? Halal. Tetapi diolah menjadi apa? Toa. Nah, akhirnya haram karena bisa memabukkan. Tuh, kita mau memakan sesuatu, membeli jajan ya, dilihat, dipastikan ada yang namanya label halal. Kalau makanan dan minuman yang ada label halalnya berarti itu sudah punya sertifikat halal ya, yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Demikian materi pada hari ini ya. Mungkin ada yang belum paham atau yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya, Bu, kecubung itu halal atau haram? Kan itu tumbuhan. Kecubung ya, kecubung itu kalau ada orang yang mau memakan kecubung ya, itu kalau sudah dikonsumsi itu bisa memabukkan. Nah, kita lihat tadi ya, kalau sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Berarti kecubung itu haram atau halal? Haram ya. Yang mau bertanya lagi? Ya. Jika ada ayam terjepit kemudian disembelih, boleh haram atau tidak? Setelah itu disembelihnya sebelum mati apa belum? Belum mati. Sebelum mati, tapi setelah terjepit itu ya. Nah, kalau ada ayam ya terjepit sesuatu, nah, ayam itu belum mati ya, kemudian disembelih dengan menyebut asma Allah, itu boleh dimakan ya. Berarti kalau ada ayam yang belum mati terus disembelih dengan menyebut nama Allah, hukumnya apa? Halal ya. Sekarang coba kita perhatikan video ini ya. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Ah, ini Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Setelah melihat tayangan video ya, apa yang dapat kalian pelajari? Saya, jika kita ingin membeli barang atau makanan, kita harus mengecek bahan-bahannya. Ya, bagus ya. Kita harus mengecek dahulu ya bahan-bahannya yang digunakan. Tugas kalian yaitu mengidentifikasi produk makanan halal atau haram ya. Bu Zara sudah membuat LKPD, kalian identifikasi makanan ya. Bu Zara sudah membuat minimarket mini ya. Nanti kalian bisa memilih makanan-makanan tersebut, kemudian identifikasi ya, kalian lihat komposisinya, bahan-bahannya, kalian lihat ada label halal atau tidak ya. Apakah ada yang belum paham, Mbak? Sudah.
Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Sudah selesai hasil diskusinya? Sekarang kalian mempresentasikan di depan ya. Dimulai dari kelompok 3. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Siti Lailatul Nikmah, Febriana Rizky Kurniawan, Putri Dinara, dan Davina Salsabila. Ingin mempresentasikan hasil dari identifikasi kami. Produk pertama, nama produk French fries atau kentang goreng. Produsennya PT Siantor Top Tbk. No BPOM 2437. Setelah kami identifikasi produk ini halal untuk syariat Islam dan baik untuk kesehatan tubuh. Nama produk 2, Tango Milky Coklat. Kesimpulannya, produk ini termasuk produk halal dan aman dikonsumsi. Produk 3, teh pucuk harum. Kesimpulannya, setelah kami identifikasi, produk ini halal untuk syariat Islam dan baik untuk kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Yusma Dwi Ramadhani, Tri Amira Bella Yusna Laura, dan Hania Syakira akan mempresentasikan hasil diskusi kami, identifikasi makanan halal dan haram. Produk pertama, Komo. Kesimpulan produk makanan pertama halal karena terdapat logo halal dan dari komposisinya aman, tidak memabukkan atau merusak tubuh. Produk kedua, Twister Tin. Kesimpulannya produk makanan ini halal karena terdapat logo halal dan dari komposisinya aman, tidak memabukkan atau merusak tubuh. Nama produk ketiga, Teh Javana. Kesimpulannya produk ini halal karena terdapat logo halal dan dari komposisinya aman, tidak memabukkan atau merusak tubuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anindya Nadine Afianti, Muhammad Khairul Niam, Afika Fatimah Zahra, Jilan Hanung Sudipca,
Kami akan mengidentifikasi produk makanan halal dan haram. Kesimpulan produk makanan pertama, Piato Snack Kentang diproduksi oleh PT URC Indonesia, tanggal expired 13 bulan 6 2026, berat bersih 13 gram, termasuk makanan halal. Kesimpulan produk makanan kedua, Nabati Wafer diproduksi oleh PT Kaldusari Nabati, tanggal expired tanggal 15 bulan 5 2026, berat bersih 37 gram, termasuk makanan halal. Kesimpulan produk minuman, Teh Gelas diproduksi oleh PT CS2 Pola Sehat, tanggal expired tanggal 6 bulan 6 2026, berat bersih 350 ml, termasuk minuman halal. Sekian dari kesimpulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi identifikasi makanan halal atau haram. Nah, hasil diskusi kalian sangat bagus ya, sangat bagus-bagus. Nah, sekarang kita melakukan asesmen formatif ya dengan menggunakan quizzes atau background. Sudah siap semuanya? Sudah. Ini ya hasil dari kuis kalian ya. Ya, yang pemenangnya yaitu Mbak Nikmah. Nah, berikan oplos untuk Mbak Nikmah. GOODJOB, good job, good job. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita memberi kesimpulan dari materi yang kalian pelajari. Coba kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan? Kita bisa belajar arti dari halal dan haram. Contohnya seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sebab-sebabnya halal dan haram seperti zat asal, sifat asal, dan dosa. Adakah yang mau menambahi? Mbak Yusma? Sesuatu yang diperbolehkan syariat Islam, haram sesuatu yang dilarang syariat Islam. Kategori halal baik tidak kotor binatang air, tidak membahayakan, tidak memabukkan, dan tidak diharamkan. Contoh haram, daging babi, bangkai kecuali belalang, dan ikan, darah kecuali hati dan limpa, sembelihan tidak syariat, khamar, minuman dari bencana emas. Dasar hukumnya dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Ya, bagus sekali ya. Berikan kesimpulan bersama-sama ya, dengan memahami konsep dan menerapkan prinsip halal haram, seorang muslim dapat menjaga agama, kehormatan, kesehatan, dan memperoleh keberkahan hidup. Amin Allahumma amin. Ya, pelajaran kita hari ini ya, proses pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian perhatikan saat membeli makanan setelah pelajaran ini? Melihat label, melihat komposisinya, melihat tanggal expirednya. Ya, kemudian bagaimana cara kita menghindari makanan haram? Bagaimana? Menghindari makanan yang jorok. Menghindari makanan yang jorok ya, salah satunya menghindari makanan yang menjijikkan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Mari kita berkomitmen ya setelah ini untuk selalu ketika kita mau membeli makanan atau membeli sesuatu, kita harus mengecek label
halal. Siap semuanya? Siap. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.